Halo semuanya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sepele, kayak tugas admin biasa. Tapi sebenarnya ini adalah fondasi dari bisnis manapun. Yap, kita bicara soal perencanaan peralatan. Ini bukan sekedar bikin daftar belanja loh, tapi ini adalah cetak biru kesuksesan operasional Anda. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan dulu deh. Coba pikirin, di antara semua strategi canggih dan target penjualan yang ada, apa sih resiko operasional terbesar yang sering banget kita nggak sadari? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang Anda kira, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Nah, ini dia jawabannya. Risiko terbesar itu adalah nggak punya rencana yang jelas buat aset-aset Anda yang paling penting. Coba bayangin, tanpa peta jalan yang benar, peralatan secanggih apapun yang Anda punya malah bisa jadi beban yang nahan laju bisnis, bukan jadi mesin pendorong. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan perencanaan dan penganggaran peralatan ini? Simpelnya, ini adalah proses dasar buat nyiapin sumber daya, baik itu orangnya maupun barangnya, supaya semua operasi bisa jalan lancar dari A sampai Z tanpa ada hambatan. Anggap aja ini fondasi bangunan bisnis Anda. Kalau fondasinya kuat, bangunannya juga kokoh. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari pilar yang pertama dan paling penting. Kenapa? Karena secanggih apapun teknologinya, mesin itu nggak bisa jalan sendiri. Ujung-ujungnya, semua kembali ke manusia. Jadi, pertanyaan kuncinya simple. Siapa aja sih orang yang Anda butuhin di tim, dan gimana caranya Anda siapin mereka biar bisa sukses? Ini bukan cuma soal rekrut orang loh, ini tentang membangun ekosistem di mana mereka bisa berkembang. Nah, ini bukan cuma soal nyari orang terus selesai. Kita harus mikirin lebih dalam. Skill spesifik apa yang dibutuhin? Perlu ada pelatihan apa biar performa mereka makin oke? Gimana cara kita bikin struktur kerja yang efektif? Dan yang gak kalah penting, jenjang karir seperti apa yang bisa bikin mereka termotivasi dan betah? Ini adalah fondasi dari tim yang hebat. Oke, timnya udah siap. Sekarang, kita masuk ke pilar kedua. Waktunya mikirin soal hardware-nya, yaitu mesin itu sendiri. Milih mesin yang tepat itu keputusan yang sangat strategis. Pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi ini krusial banget. Peralatan mana sih yang benar-benar bisa bantu Anda capai target? Ini bukan soal beli yang paling baru atau paling mahal ya, tapi soal memilih yang paling pas dengan tujuan bisnis Anda. Jadi, poin pentingnya ada di detail. Kita harus pikirin, butuh berapa banyak unit sih? Model mana yang paling efisien buat kerjaan kita? Terus gimana cara kita atur tata letaknya biar alur kerja jadi mulus? Bahkan, kita harus hitung tingkat ketersediaan atau uptime-nya. Setiap detail kecil ini sangat menentukan hasil akhirnya. Oke, kita udah punya orang yang pas dan mesin yang canggih. Tapi, itu baru setengah perjalanan. Sekarang, kita masuk ke pilar ketiga, metode. Tanpa proses yang benar, kombinasi manusia dan mesin terbaik sekalipun bisa berantakan. Nah, di sini kita ngomongin soal sistem. Gimana prosedur perawatannya, biar peralatan tetap dalam kondisi puncak, dan kalau ada masalah, apa protokolnya? Punya jawaban buat ini adalah kunci biar operasi kita tahan banting. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah kunci. Pertama, bikin jadwal perawatan yang jelas. Kedua, terapkan strategi biar umur peralatan bisa lebih panjang. Ketiga, bangun sistem untuk menganalisis setiap keanehan yang muncul. Dan yang terakhir, atur manajemen suku cadang biar waktu henti produksi bisa diminimalkan. Intinya, kita harus selalu proaktif, jangan nunggu masalah datang baru bergerak. Sekarang kita gabungin dua pilar terakhir, karena keduanya nyambung banget, yaitu mengelola material dan, tentu saja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan patuh aturan. Kalau ngomongin material, tantangannya adalah gimana kita bisa siap menghadapi dua skenario, kebutuhan yang sudah direncanakan dan kejutan yang tak terduga. Nah, keduanya ini butuh pendekatan yang beda. Jadi, di sini kita lihat ada dua jenis inventaris. Di satu sisi, ada inventaris terencana. Ini isinya barang-barang buat kebutuhan rutin sehari-hari. Di sisi lain, ada inventaris tak terencana. Anggap aja ini jaring pengaman kita. Isinya suku cadang darurat yang kita siapkan berdasarkan data historis buat antisipasi kalau ada krisis. Dan satu hal lagi yang paling penting dan gak bisa ditawar-tawar, keselamatan dan kepatuhan. Ini fondasi dari segalanya. Kita harus tahu aturannya, bikin program yang sesuai, dan kelola stok dengan cerdas. Ini adalah hal-hal yang mutlak. Oke, setelah kita bahas kelima pilar tadi, Anda mungkin mikir, sip, rencananya udah jadi. Eits, tunggu dulu. Ada satu wawasan penting dari sumber kami, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Perencanaan itu bukanlah aktivitas yang sekali jadi, lalu selesai. Nah, inilah inti dari semuanya. Perencanaan itu bukan dokumen mati yang cuma Anda simpan di laci.
Anggap ini sebagai siklus yang hidup, sebuah proses yang terus-menerus dibuat, dijalankan, lalu dievaluasi lagi. Inilah yang membedakan rencana yang sekedar baik dari rencana yang benar-benar hebat dan berhasil. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Rencana Anda mungkin sudah tersusun rapi nih, berdasarkan semua pilar tadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rencana itu dibangun untuk bisa beradaptasi, berevolusi, dan bertahan dalam ujian waktu? Coba deh direnungkan.